Berjumpa lagi dengan saya Romo Andreas Basuki W atau Romo Abbas. Kita akan merenungkan susahnya mengobati patah hati. Dalam hal ini bukan soal percintaan antara si Joli, pria dan wanita, melainkan tentang koperasi. Dalam segala hal dibutuhkan kecintaan untuk dapat setia. Tanpa kecuali ini berlaku juga kecintaan pada koperasi. Tetapi kecintaan ini amat sulit untuk ditumbuhkan manakala orang telah mengalami pengalaman yang pahit di masa lalu. Pengalaman yang mampu membuat orang sakit hati, ketidakpercayaan, dan bahkan patah hati. Pengalaman pahit berkoperasi itu misalnya anggotanya tidak mampu membayar bunga dan bahkan pokok pinjamannya. Uang digunakan pengurus, laporan pembukuan tidak transparan, meminjam memakai nama anggota tetapi tidak mampu membayar, uang dilarikan oleh pengurus, dan lain sebagainya. Lalu akhir dari semuanya itu, koperasi yang semula dibentuk untuk kepentingan bersama dengan niat baik, dengan semangat solidaritas untuk saling membantu dan mungkin pernah lancar dan baik, menjadi tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pengalaman pahit seperti itu yang dapat membangkitkan orang trauma dengan apa yang namanya koperasi. Lalu dan kejadian-kejadian seperti itu muncullah stigma, cap negatif terhadap koperasi dengan berbagai julukan yang tak mengenakan, misalnya KUD, Koperasi Unit Desa, diplesetkan menjadi ketua untung duluan, kasih uang diam, bantuan turun tidak dilaporkan, dan sebagainya. Betapa susahnya kita berminat dan berniat memulihkan kepercayaan orang yang sudah dalam tanda petik menderita patah hati. Sehingga ketika ada niat baik berupa tawaran dari pakar yang sudah banyak makan asam garam dalam berkooperasi, yang ingin membagikan kekayaan pengalamannya kepada umat di tempat saya pernah bertugas, tidak ditanggapi secara antusias dan bahkan sudah berprasangka negatif dengan komentar paling-paling nasibnya seperti yang sudah-sudah, yang dulu-dulu pernah dialaminya. Dalam benak mereka sudah berkecamuk hal-hal negatif ketika mendengar kata koperasi. Pengalaman masa lalu akan diceritakan dengan nada pesimis. Demikian pengalaman pahit menjadi ring pijak atau menjadi mereka trauma. Mereka beralasan untuk tidak menolaknya. Pengalaman pahit berkoperasi masa lalu diterimanya cuma sebagai musibah, padahal yang sesungguhnya dapat dilihat ada berkah di balik musibah itu. Kegagalan tidak harus dimaknai sebagai malapetaka belaka, namun ada pelajaran yang harus diambil
daripadanya. Pengalaman pahit memang bisa membelenggu sampai-sampai orang tidak bisa lagi memiliki kerangka berpikir yang bebas dan bisa memberi kemungkinan lain untuk lebih berkembang. Berat dan susahlah untuk meyakinkan orang yang sudah terlanjur patah hati seperti itu. Mereka tidak akan mempan cuma dengan diceramai, diwejang, diajak atau bahkan dibujuk sekalipun. Lalu harus bagaimana? Menurut hemat saya, cara yang meyakinkan untuk zaman sekarang ini adalah dalam hal apapun, termasuk juga dalam berkoperasi, dengan bukti dan bukan dengan janji. Orang akan mudah mengerti dengan melihat daripada memahami dengan mendengar. Kebanyakan orang lebih memanfaatkan matanya yang sebenarnya bisa dibuka dan ditutup daripada menggunakan telinganya, sekalipun selalu terbuka dan tidak bisa ditutup. Karena itu kepada mereka mesti ditunjukkan keberhasilan dan usaha bersama perekonomian rakyat yang disebut koperasi itu. Koperasi yang mencapai kisah sukses seperti itu, misalnya sekedar contoh Bank Eka. Siapa orang di Lampung ini yang tidak mengenal Bank Eka? Citranya sudah banyak didengar, apalagi sudah membuka cabang di banyak kabupaten. Padahal mulanya hanyalah dari arisan keluarga Bapak Awet Abadi. Begitu pula dengan KSP, Koperasi Simpan Pinjam Mekarsai, yang semula dalam lingkup terbatas tanpa tempat tersendiri, kini sudah berkembang pesat dengan gedung dan pengelolaannya tampak berwibawa bagaikan bank layaknya. Dan pasti masih banyak contoh-contoh lainnya yang bisa disebutkan. Bukan suatu yang mustahil bila di masa-masa mendatang Mekarsai pun akan berkembang menjadi bank dan yang mampu membuka cabang di berbagai daerah lain. Yang pasti setiap pengelolaan yang menyangkut keuangan dimanapun, asalkan dilakukan secara profesional dengan jujur, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, ketelitian, ketekunan, kerja keras ditunjang oleh sumber daya manusia yang relatif memadai dan didukung oleh fasilitas yang mengikuti perkembangan zaman secara aktual. Keberhasilan dan perkembangan itu tinggal menunggu waktu. Tindakan patah hati atau mutung adalah sikap negatif. Alangkah baiknya mencermati apa yang ditulis oleh Mas Sugeng Sunarno di pojok motivasi berjudul 20 keajaiban berpikir positif. Dari 20 keajaiban itu menurut saya dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis. 1. Kesehatan fisik, yakni badan jasmani yang lebih sehat dan kekebalan tubuh meningkat, panca indera yang lebih tajam, wajah yang aura menjadi lebih menarik dan menghambat proses penuaan dan akan tampak awet muda. 2. Kesehatan psikis. Otak bekerja lebih optimal, emosi lebih stabil, lebih religius, perilaku lebih menyenangkan, lebih bijaksana, lebih memahami makna, mencintai dan menjalani kehidupan dengan semangat, bersikap lebih optimis dan positif, lantas dapat dipelajari, ditularkan, karena bukan bawaan lahir, dapat memotivasi orang lain dan menghindar dari perilaku
dan pemikiran negatif dan lebih mudah dalam berinteraksi secara terus-menerus. Dan yang ketiga, kesejahteraan ekonomi, keuntungan menjawab kemustahilan dan lebih banyak rezeki. Tentu saja semuanya itu teramat singkat, tetapi kita bisa menjabarkan dengan cara merenungkan dalam hati dan memahaminya dengan nalar. Dalam berkooperasi, berpikir positif pun harus ditumbuh kembangkan agar keajaiban-keajaiban dan kemustahilan-kemustahilan dapat terjadi dan dialami oleh para pelaku. Karena itu keajaiban-keajaiban tidak terjadi pada diri pelaku-pelaku koperasi, pada diri pelaku-pelaku koperasi dapat menular dan menjelma terjadi dalam koperasi, sehingga tanpa hal itu tidak mungkin yang semula kecil bisa menjadi besar, yang lemah kini perkasa, yang pada awalnya lambat kini berkembang pesat. Sekalipun demikian, mengajak orang untuk percaya pada koperasi memang bukan persoalan yang gampang, terlebih untuk mereka yang pernah disakiti, dikecewakan, dan dikhianati. Mengajak orang untuk berpikir positif tidak semudah membalik telapak tangan, betapapun kita telah berupaya membujuk dengan berbagai cara. Ada yang dituntut mutlak dan mereka agar dapat berubah, yakni keterbukaan dan kerendahan hati, meninggalkan dan menanggalkan sikap keras hati dan sinis. Dibutuhkan proses, biar pelan asal pasti, membutuhkan waktu, ketekunan, ketelatenan, kesabaran. Syarat lain kalau kita mau maju, jangan menengok ke belakang tetapi lihat ke depan. Seperti sabda Tuhan Yesus, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Injil Lukas bab 9 ayat 62. Jadi cara mengobatinya dengan bertobat, dengan cara berubah supaya dapat berbuah, dan berpikir negatif ke berpikir positif, dan dari memusuhi ke mencintai. Tuhan memberkati kita. Amin.